Saya juga menyapa saudara yang mengikuti melalui YouTube GBI Bethel. Dan dimanapun saudara berada, biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang murid yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Dan kemudian Petrus berkhotbah, ribuan orang mendengarkan khotbahnya dan sekitar 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Maka mulailah gereja mula-mula, gereja yang pertama. Jadi hari ini merupakan hari ulang tahun gereja secara internasional. Dan kita bersyukur karena karya Roh Kudus bekerja sangat dahsyat. Dari 120 murid, sekarang miliaran orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semuanya adalah karena karya Roh Kudus. Saya percaya di hari Pentakosta ini kita juga rindu hidup kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karenanya saya akan menyampaikan firman dengan judul aliran Roh Kudus yang menyegarkan. Mari kita baca kitab Nabi Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5 mari kita baca bersama. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Amin. Satu kali Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan, vision dari sorga. Dia melihat ada sungai yang keluar dari bait suci. Nah sebetulnya ini memberikan gambaran rohani tentang kita, orang yang percaya. Sebab bait suci itu bukan hanya bangunan yang ada pada zaman dulu, karena pada masa kini bait suci adalah kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa saudara? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari ayat ini jelas ditunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus didiami oleh Roh Allah. Tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Jadi ketika Yehezkiel melihat ada bait suci, lalu ada air yang mengalir keluar dari bait suci, itu bicara tentang aliran Roh Kudus yang mau mengalir dalam kehidupan kita. Sebab air yang mengalir dari bait suci ini merupakan lambang dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mana ayatnya? Yohanes 7 ayat 38-39 berkata,
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Apa sih aliran air hidup? Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang pada waktu Yesus ada di bumi. Karena Yesus belum dimuliakan. Tapi setelah Yesus dimuliakan di salib, dimuliakan dengan naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Berarti penglihatan bait suci dan kemudian ada aliran air yang mengalir, itu bicara tentang Roh Kudus yang mau tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus yang mau mengalir melalui kehidupan kita. Saudara tahu bahwa tanah di sekitar bait suci itu adalah padang gurun yang tandus. Tetapi ketika aliran air itu mengalir, Tuhan ingin menyegarkan kita dengan air kehidupannya. Saya mau katakan di dalam dunia ada banyak tantangan, masalah, kekeringan, kegersangan. Dan kalau kita izinkan roh duniawi masuk ke dalam kehidupan kita, kita akan lelah, kita akan capek, kita akan berantem satu dengan yang lain. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Kegersangan Tuhan akan ganti dengan kesegaran. Rasa marah, rasa frustrasi akan Tuhan ganti dengan siraman air sorgawi yang menyegarkan kehidupan kita. Nah saudara-saudara, apa yang akan terjadi bila Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita? Yang pertama, kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka kematian akan berubah menjadi kehidupan. Kalau kita kembali pada Yeskel 47 tadi, aliran air itu mengalir, dampaknya apa? Ayat 7 sampai 9. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Di Israel ada sebuah tempat yang namanya Laut Mati. Tidak ada kehidupan karena kadar garam terlalu tinggi. Tidak ada ikan yang berenang, tidak ada plankton bahkan. Semuanya padang pasir yang tandus, tidak ada pohon-pohon yang menyegarkan. Tetapi ada satu tempat lain yaitu Danau Galilea. Airnya diterima dari pegunungan Hermon lewat Banias. Dan daerah itu adalah daerah yang sangat subur. Ada banyak ikan. Jadi kalau kita ke sana kita akan makan. Katanya ikan petrus gitu saudara. Sejenis ikan mujair kalau di Indonesia sebetulnya. Dan pohon-pohon ada di mana-mana. Karena Laut Mati itu kadar garamnya sangat tinggi, asin. Hanya ada kematian. Tapi sungai Yordan yang mengaliri Danau Galilea menyebabkan alirannya menjadi danau air tawar yang menyegarkan. Nah saudara-saudara, jadi ketika aliran air itu keluar dari bait suci, mengaliri daerah tersebut, maka yang semula mati menjadi hidup. Semula tidak ada ikan, sekarang berkeriapan ikan yang hidup di sana. Di sini saya belajar satu hal, kalau hidup kita sebagai orang Kristen itu hanya beragama, maka ibadah kita kering, iman kita, pengharapan kita akan kering dan mati. Tapi kalau kita mengalami lawatan Roh Kudus dalam hidup kita, engkau akan jadi orang Kristen yang berkobar-kobar. Imanmu akan hidup, pengharapanmu akan hidup. Saudara tidak akan pesimis walaupun saudara mengalami banyak tantangan. Karena engkau percaya ada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Makanya betapa pentingnya kita mengalami lawatan Roh Kudus di dalam hidup ini.
Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan yang bermimpi diajak malaikat terbang dan melihat banyak gereja-gereja besar dalam penglihatannya itu. Orang nyanyi, orang tepuk tangan, orang main musik. Tapi dia tidak mendengar suara apapun. Dan dia tanya, malaikat, saya lihat banyak orang di gereja-gereja itu, orang main musik dengan gegap gempita tampaknya. Tapi kok tidak terdengar suaranya, kenapa? Malaikat berkata, karena mereka menyanyi tidak dari hati. Mereka melayani tidak dengan hati. Orang datang ke gereja jumlah bisa banyak. Tetapi kalau tidak sungguh punya hati yang dikuasai Roh Kudus menyembah Tuhan. Tuhan tidak dengar apapun penyembahannya. Itu tidak menjadi dupa harum yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian menyadarkan hamba Tuhan ini. Bahwa sebetulnya yang paling penting bukan sekedar datang ke gereja. Tapi memiliki roh yang hidup. Yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya berdoa hari ini. Kita yang hadir di tempat ini bukan hanya datang karena kebiasaan, tapi karena kita rindu mengenal Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu mengalami Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Biar imanmu yang mati menjadi hidup. Pengharapanmu yang mati menjadi hidup. Bahkan ibadah yang mati menjadi ibadah yang hidup, yang semangat. Karena ketika Roh Kudus hadir, sesuatu akan berbeda. Yang kedua, saudara, kalau Roh Kudus bekerja, maka kita akan mengalami kelimpahan berkat Allah. Ayat 10 dan 11 berkata demikian. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi tempat penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Yang kedua, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan mengalami berkat Tuhan. Berkat jasmani dan berkat secara rohani. Karena di sana kemudian ditemukan ikan-ikan, orang-orang menjala ikan dengan jumlah tangkapan yang sangat besar. Saudara ingat ketika Petrus menangkap ikan dan gagal sepanjang malam. Tapi ketika Yesus datang, dia menangkap ikan dalam jumlah sangat besar. Bukankah itu adalah berkat yang Tuhan mau berikan kepada setiap orang yang mendengar firman? Orang yang dialiri oleh aliran Roh Kudus akan dituntun pada jalan yang benar, jalan yang terbuka. Sehingga ada berkat Tuhan yang melimpah. Siapa yang hari ini mengalami pergumulan ekonomi, dan saudara sedang berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus meneguhkan iman saudara. Saya percaya Dia Yehova Jireh, Allah yang sanggup memberkati kita. Sehingga engkau akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Karena Dia Allah yang kaya, yang siap memberkati anak-anaknya, yang mengandalkan kebaikan Tuhan. Tetapi berkat tentu tidak hanya secara jasmani, ada berkat rohani. Yesus pernah berkata, kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, kamu akan menjadi penjala jiwa. Berarti hidup kita bisa menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang-orang diselamatkan. Itulah orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengalami kelimpahan berkat Allah. Saya bersyukur 2 hari yang lalu, kami sekeluarga dan juga diwakili oleh pengurus jemaat, rekan-rekan, kita merayakan Diamond Wedding Anniversary dari Bapak Pendeta Julius Ishak dan Ibu Juliawati yang adalah papa dan mama saya. Saya kadang-kadang melayani orang yang merayakan Silver Wedding Anniversary ke-25. Saya pernah hadir melayani orang yang merayakan Golden Wedding Anniversary ke-50. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya bisa hadir dan melayani bukan cuma Golden, saudara, tapi Diamond Wedding Anniversary. 60 tahun pernikahan.
Dan saya sangat syukuri yang saya layani di dalam pemberitaan firman adalah orang tua saya sendiri. Itu satu berkat yang luar biasa. Berarti kalau sudah diamond wedding anniversary pasti panjang umur, saudara. Ya, karena nikahnya aja udah 60 tahun. Papa saya 84, mama saya sekarang 79. Saudara-saudara sepanjang kehidupan kadang mengalami ada sakit penyakit ini itu dan sebagainya. Pernah COVID, papa saya 2 kali malah COVID-nya masuk rumah sakit. Kondisi berat saudara. Tapi Tuhan luputkan, Tuhan beri umur panjang dan kita bersyukur. Dan satu hal yang sangat kita syukuri selama 60 tahun tetap menjalin bahtera rumah tangga, tidak bercerai. Saya rasa ini adalah warisan yang sangat berharga bagi anak cucunya. Kalau saudara suami istri pastikan ini, badai, kesulitan, tantangan boleh datang. Tapi minta kekuatan Roh Kudus supaya saudara tetap setia tidak bercerai sampai selama-lamanya. Karena warisan harta itu tidak bisa menandingi ketika kita punya orang tua yang masih hidup, yang tetap setia pada komitmen pernikahannya. Kami merasa diberkati Tuhan oleh karena hal tersebut. Tidak terlalu banyak orang bisa merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-60. Saya percaya orang yang mengadakan Roh Kudus mendapatkan kasih karunia itu. Diberkati oleh Tuhan. Papa mama saya punya 4 orang anak. Saya yang pertama laki-laki, yang kedua adik saya laki-laki juga, Jonathan tinggal di Jakarta. Yang ketiga perempuan, Maria tinggal di Singapura sama suami dan anak-anaknya. Yang keempat adalah Christian, laki-laki juga tinggal di Jakarta. Dari pernikahan itu, papa mama saya punya 4 anak, punya 8 cucu, saudara. Saya kasih satu rahasia, 8 cucunya semuanya perempuan. Ya, semua cewek, saudara. Tetapi kemudian papa saya juga sekarang punya buyut atau punya cicit, 2 orang. Dua-duanya laki-laki, saudara. Dan bagi orang tua ini adalah berkat Tuhan. Berkat itu bukan cuma materi, tapi ada keluarga yang bisa duduk rukun. Kemarin kita bisa kumpul sama-sama oleh anugerah Tuhan. Kecuali ada satu cucu yang masih ujian, sebentar lagi wisuda di UK, di London, dan tidak bisa datang. Juga satu yang di Singapura tidak bisa datang. Tapi yang lain semuanya anak, menantu, cucu, cicit, semuanya bisa kumpul. Merayakan kasih karunia. Dan pembawa acara di awal nanya satu hal. Engkong Julius, apa rahasianya bisa punya pernikahan yang panjang 60 tahun? Dan jawabannya, hidup takut akan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Satu lagi, istri tidak boleh lebih dari 1. 1 sudah cukup. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa kalau kita hidup mengandalkan Roh Kudus, Tuhan janji kelimpahan berkat Allah dicurahkan. Materi Tuhan cukupkan, tapi lebih daripada itu. Keluarga kami bukan keluarga konglomerat, banyak yang jadi hamba Tuhan, banyak orang yang bekerja juga. Tapi berkat rohani, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Famili-famili kami juga datang dari berbagai kota. Dan banyak di antara mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kami udah ngobrol dan sebagainya. Dan ternyata dari keluarga kami telah memenangkan dan membaptis ribuan jiwa, saudara. Mungkin 10 ribuan kali. Atau lebih. Dari orang-orang yang melayani. Ini kan bicara soal menangkap jiwa, menjala jiwa. Bukan cuma memenangkan 1 orang, 2 orang. Tapi bisa ribuan orang. Bukan karena kami, Roh Kudus. Karena bukan kuat manusia, tapi oleh Rohku semuanya itu akan jadi. Saya melihat dan mengalami dalam kehidupan keluarga kami. Orang yang mengadakan Roh Kudus, kematian berubah menjadi kehidupan. Orang yang mengadakan Roh Kudus, kelimpahan berkat Allah, jasmani dan rohani. Tuhan berikan panjang umur sampai masa tua tetap berbuah.
Yang ketiga, kalau kita mengadakan Roh Kudus, maka akibatnya kesegaran dan hidup berbuah itu yang kita akan alami. Lihat ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Karena dialiri oleh air yang menyegarkan, maka pohon itu berbuah. Buahnya menyegarkan, jadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Ini bicara tentang hidup yang jadi berkat dan membawa kesembuhan bagi orang lain. Kalau saudara selalu hidup dalam hadirat Tuhan, mengadakan Roh Kudus, engkau akan mengalami refreshing dalam hidup saudara. Orang sekarang kalau sumpah healing, banyakkan healingnya daripada kerjanya malah kadang saudara. Tapi pulang healing tambah sumpah karena duit habis healing. Saya mau katakan, engkau akan mengalami healing yang sesungguhnya, refreshing yang sesungguhnya. Waktu engkau duduk dalam hadirat Allah, menyembah Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kesegaran rohani Tuhan berikan dalam hidup kita. Gratis, gak usah bayar apa-apa, gak usah ongkos transport. Duduk di hadirat Tuhan, ngalami kesegaran dari Tuhan. Dan hidup kita juga bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang hatinya luka, orang yang hatinya kecewa, hidupnya jadi berkat. Kalau saudara sedang nyembah Tuhan, orang maki, orang kritik kita, orang kata-kata yang negatif. Tapi kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita punya hati yang mengampuni orang-orang seperti itu. Hidup jadi berkat karena Roh Kudus yang menuntun. Beberapa minggu yang lalu saya ada di Tapanuli, memimpin sidang para hamba-hamba Tuhan GBI yang ada di provinsi, yang ada di daerah Tapanuli tersebut. Ratusan hamba Tuhan GBI hadir. Waktu saya turun dari pesawat, disambut oleh Bapak Bupati dan istrinya, saudara-saudara. Lalu kemudian dikasih ulos, lalu ditraktir makan siang. Setelah itu Bupati pamit, kami juga pamit karena Bupati akan langsung naik pesawat ke Jakarta, saudara. Tapi kemudian saya sepanjang perjalanan bahkan sampai pulang diantar oleh mobil dinas beliau, saudara ya, pakai patwal begitu. Dan kemudian kami mengadakan acara, jadi di Tapanuli itu saya 3 kali diulosi, saudara. 1 oleh Bupati, yang kedua oleh pejabat pemerintah yang hadir di dalam acara pembukaan sidang majelis daerah para pendeta GBI. Dan yang ketiga di akhir, ini sekarang oleh para pendeta-pendeta senior GBI yang ada di Tapanuli. Waduh, luar biasa. 1 kali hadir dapat 3 ulos. Ya, saya tunggu-tunggu tapi tidak ada yang kasih. Saya pikir saya dikasih marga, saudara. Ya, entah Simanjuntak, Siregar atau apapun begitu ya. Nah, tempat diadakannya pertemuan ini adalah di tepi Danau Toba yang sangat indah. Saya pernah bepergian ke berbagai tempat, melihat danau-danau yang indah. Danau Toba nggak kalah, saudara. Bagus, besar, luar biasa. Hanya infrastrukturnya saja yang kita perlu terus tingkatkan. Sekarang Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan, karena beliau kan dari sana, dengan banyak orang berusaha membangkitkan ekonomi para wisata yang ada di Danau Toba. Ini destinasi yang luar biasa sebetulnya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya kembali ke Jakarta, saya menyempatkan diri mengunjungi makam seorang misionaris Jerman yang namanya Nommensen. Karena Nommensen adalah orang yang hidupnya jadi berkat. Dia memenangkan orang-orang Batak dan sekarang ini jutaan orang Batak jadi Kristen. Gara-gara seorang Jerman yang namanya Nommensen yang dikuburkan di tanah Batak juga. Dia tidak dikubur di Jerman. Saya datang ke sana, seorang pendeta HKBP yang berseberangan dengan makam itu
mendampingi saya, Pak Camat juga mendampingi saya, dan kita doa sama-sama. Supaya hidup yang menjadi berkat, itu bukan cuma dilakukan oleh No Mansion, tapi oleh kita orang yang percaya kepadanya. Saya pernah ke Samosir, itu tempat yang sangat bagus juga saudara. Jadi ada pulau di tengah Danau Toba. Ya sekali-kali kalau saudara mau pariwisata Indonesia, bagus-bagus ya. Labuan Bajo bagus, Raja Ampat bagus. Oh banyak tempat lah bagus di Indonesia ini. Dan di Samosir itu kemudian kita naik sebuah kapal kayu, saya dan istri waktu yang lalu. Dan kemudian kita merapat di satu bagian, dan di situ itu ada batu-batu besar, tempat orang duduk. Lalu ada satu batu panjang begitu saudara, datar atasnya. Lalu saya diberitahu bahwa inilah tempat para raja Batak zaman dulu melakukan perundingan. Dan kalau ada orang jahat yang ketangkep, maka mereka akan diadili dan kemudian disiksa, ditaruh di meja itu, kemudian badannya ditoreh-toreh begitu, dan kemudian dibunuh, darahnya dialirkan, dagingnya dipotong. Karena menurut tradisi mereka waktu itu, kalau mereka makan daging daripada orang ini dan juga minum darahnya, itu akan menambahkan kesaktian. Waduh, saya ngeri juga. Saya tanya, ini budaya masih ada nggak sekarang? Jangan-jangan kita nggak bisa pulang gitu saudara sekalian. Oh tenang Pak, sudah tidak ada itu zaman dulu katanya. Kapan? Kenapa nggak ada? Apa dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda zaman dulu? Oh tidak. Karena ada seorang misionaris Jerman yang namanya No Mansen memberitakan Injil. Akhirnya kami sadar itu adalah perbuatan yang tidak benar. Sekarang orang Batak tidak makan orang. Haleluya. Dia makan apa ya? B2, dia makan RW, masih saudara. Ya, tapi kalau orang tidak. Haleluya. Nah, saudara-saudara, bukankah ini kehidupan seorang hamba Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang? Sehingga banyak orang Batak akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah sikap yang harus kita miliki. Hidup saya mau jadi berkat bagi banyak orang lain. Sebab dengan demikian kita akan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Saya juga diberitahu, Pak, sebelum No Mansen datang, sebetulnya misionaris yang pertama datang ke Tanah Batak itu bukan dia. Ada 2 misionaris kulit putih dari Amerika. Tapi tampaknya mereka gagal. Karena orang tidak terima Injil yang mereka beritakan, bahkan mereka dibunuh. Lalu mereka dimakan. Untungnya No Mansen itu nggak dimakan, maka Injil diberitakan. Saya bilang darah martir adalah benih gereja. 2 misionaris Amerika mengorbankan hidupnya sampai mati, darahnya tercurah. Tapi itu yang menimbulkan gereja di sana makin bertumbuh. Ada orang yang menabur, ada orang yang menuai. Sama-sama akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Tapi mari hidup kita sungguh diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengalami urapan Roh Kudus itu. Sehingga hidup kita mengalami hal-hal yang baik. Kematian berubah menjadi kehidupan, kelimpahan berkat Allah kita terima, kesegaran dan hidup berbuah kita alami. Mari kita mengikuti 4 tingkat pengalaman dengan Roh Kudus. Tadi saudara sudah dengar dalam pembacaan Alkitab, waktu sungai itu mengalir, maka malaikat bilang jalan Yeskiel. Dia jalan 1000 hasta, 1 hasta 45 cm, jadi 4,5 ya berapa? 4,5 meter ya. Dia jalan, saudara sekalian. Pertama, sungai itu masih di pergelangan kaki. Yang kedua, airnya sudah sampai ke lutut. Makin dalam lagi sampai ke pinggang. Makin dalam lagi tenggelam dia, nggak bisa jalan lagi. Dia harus berenang. Dia harus berenang untuk mencapai satu tempat yang kemudian dia raih. Nah, ini ternyata menggambarkan 4 tingkat pengalaman rohani orang Kristen dengan Roh Kudus. Saya tidak tahu saudara sudah ada pada level berapa. Tapi mari kita lihat yang pertama.
Pada ayat yang ketiga dikatakan air sungai itu sampai pada pergelangan kaki saudara-saudara, ya, kena pada kakinya. Dan ini bicara tentang hidup yang baru, kelahiran baru yang kita harus alami sehingga kita meninggalkan dosa karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa kita tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan jika bukan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Berarti kita harus mengalami kelahiran baru. Gak sekedar jadi orang Kristen, tapi mengalami kelahiran baru. Di gereja kita beberapa orang pengurus sudah pernah bersaksi, dulu mereka kadang suka judi, ada yang suka minum minuman keras, ada yang suka ribut dengan keluarganya. Tapi ketika mereka mengalami kelahiran baru, hidupnya berubah. Suka mesbah doa keluarga, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Betapa indahnya perubahan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan orang kalau mengalami kelahiran baru, akibatnya dia akan melangkah pada kehidupan yang benar. Lihat Lukas 1 ayat 79 berkata demikian. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi ketika Roh Kudus mulai bekerja, kena kepada mata kaki kita, itu melambangkan kita sudah mengalami hadirat Tuhan. Dan kita diarahkan dari jalan sesat pada jalan yang benar. Ada beberapa orang setelah ibadah di tempat ini, juga di tempat-tempat lain di mana saya melayani, kadang suka datang, Pak Pendeta, saya baru pertama kali datang ke gereja ini. Tapi dari tadi waktu dengar khotbah lagi pujian kok maunya nangis saja. Saya juga bingung kenapa saya nangis. Aduh, tapi hati saya damai sejahtera. Saya bilang Roh Kudus yang menjamah hidupmu. Orang di sebelahnya mungkin sudah lama ke gereja, nggak pernah ngalami zaman Tuhan, nggak pernah nangis, biasa-biasa aja, ngantuk iya, saudara. Tapi kalau Roh Kudus menjamah, itu berubah tuh orang, saudara. Bertobat karena apa? Kita perlu mengalami lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dilahir barukan. Kalau sudah gitu saya doakan untuk terima Yesus Kristus. Dan menjadi anak Tuhan yang tumbuh secara rohani. Saudaraku, alami kelahiran baru. Sehingga kita diarahkan pada jalan hidup yang benar. Yang kedua, Yeskiel jalan lagi sekarang bukan ke pergelangan kaki, ke mata kaki. Tapi sampai ke lutut. Dan ini tentang pergerakan Roh Kudus yang akan menjadikan kita seorang pendoa, hidup dalam doa. Kalau yang pertama hidup baru, yang kedua hidup dalam doa. Karena Lukas 22 ayat 41 berkata begini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Saudara-saudara, jadi kehidupan yang disirami oleh Roh Kudus sampai pada lutut itu juga melambangkan kehidupan kita dalam doa. Saudara tentu ingat ayat Yakobus 5:16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini ditulis oleh Yakobus yang digelari si lutut onta. Kenapa gelarnya si lutut onta? Karena dia adalah orang yang suka berdoa sambil berlutut sampai lututnya itu keras, kapalan begitu saudara. Itu sebabnya dia dikenal sebagai si lutut onta. Zaman sekarang lutut terutama ibu-ibu jarang dipakai untuk doa. Pakai itu, saudara-saudara, pakai apa namanya? Skincare begitu saudara. Pakai body lotion. Tetapi kalau kita mengalami kuasa, maka kita pakai lutut kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang membuat kita lebih dalam pengalaman dengan Roh Kudus. Seperti Yesus yang sering berlutut berdoa seperti yang biasa dia lakukan di Taman Getsemani. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus berkarya, kita akan jadi orang yang suka menyembah Tuhan, suka berdoa, suka menyenangkan hatinya. Dan sangat penting sekali saudara juga punya komunitas yang bisa saling menguatkan untuk kita rajin berdoa, rajin menerima firman. Dan itulah BIKOM, kelompok sel. Saya dorong saudara ikut BIKOM, kelompok sel yang sudah lama
tidak hadir, ayo kita datang lagi. Yang belum tergabung di dalam kelompok sel, ibadah minggu saja tidak cukup saudara. Kita punya komunitas rohani yang saling menguatkan. Kalau satu lemah yang lain membangun, ayo daftarkan diri saudara. Tergabung di dalam bikom masing-masing. Karena kita perlu orang-orang yang menopang kita juga di dalam doa. Dan kalau kita suka berdoa memuji menyembah Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat satu peternakan, ada beberapa binatang yang mulai ngobrol. Dia bilang, bos paling sayang sama saya, kata ayam. Karena tiap hari saya menghasilkan 1 telur. Dia suka makan telur, jadi saya pasti binatang peliharaan favoritnya. Sapi bilang, enggak, saya favoritnya. Karena tiap hari susuku diperah, anaknya suka minum susu. Pasti saya binatang favoritnya. Kuda bilang, enggak, saya pasti binatang favoritnya. Karena saya suka dia tunggangi. Kadang-kadang saya juga memikul beban yang banyak untuk dibawa ke tempat yang lain. Mendengar percakapan itu, seekor anjing kecil nangis saudara. Dia datang sama mamanya. Mama, saya nggak bisa bikin apa-apa buat Tuhan kita. Bertelur nggak bisa, telurnya beda. Lalu kasih susu juga nggak bisa. Dibebani beban berat, saya anjing kecil mati malah. Jadi aduh, aku nggak mungkin jadi binatang favorit daripada tuanku ini. Induk anjing bilang, tenang nak, kamu bisa menyenangkan hati tuanmu. Gini kalau dia pulang dari tempat kerjaannya capek, kamu goyang-goyangkan ekor, kamu muter-muter, kamu lompat-lompat. Itu akan membuat dia happy. Anjing kecil mulai mempraktekkan ketika tuannya pulang. Dia lompat-lompat, dia goyang-goyang, dia nari-nari. Dia lompat pada pelukan si bosnya. Dan bosnya peluk dia, aduh kamu bikin saya seneng nih. Saya tadi capek lihat kamu tingkahnya. Aku senang sekali, wah kamu binatang kesayangan saya. Saudara-saudara, mungkin engkau tidak bisa nyumbang uang banyak untuk gereja misalnya. Engkau tidak bisa menyanyi karena suaramu tidak bagus, menjadi singer, song leader. Saudara tidak bisa main musik dan tidak bisa melayani dalam bidang itu. Tapi kalau di rumah engkau suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, hati Tuhan kita disenangkan. Karena kita adalah orang yang sungguh mencintai Dia dengan segenap hatinya. Jadi yang pertama, hidup baru. Kedua, hidup dalam doa, juga pujian dan penyembahan. Yang ketiga, air itu naik sampai ke pinggang. Dan ini bicara tentang apa? Hidup dalam pelayanan. Karena dalam Lukas 17 ayat 8, Alkitab berkata demikian. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah apa? Pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Seorang hamba yang mengikat pinggangnya menyatakan ready, siap untuk melayani tuannya. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita nggak akan jadi orang yang hanya datang menikmati berkat. Tapi kita akan melayani di kelompok-kelompok sel, melayani di gereja, melayani komunitas masyarakat, melayani mereka sehingga hidup kita jadi berkat. Kalau saudara melayani, engkau akan makin diurapi oleh Tuhan. Engkau akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga pelayanan dan pengurapan akan berjalan bersama-sama. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika kita menjadi saksi, Roh Kudus mengurapi. Bukankah lawatan Roh Kudus berjalan paralel dengan pelayanan? Mari kita melayani Tuhan, saudara. Jangan berdiam diri, berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam beberapa bulan ini saya banyak bepergian keliling ke berbagai kota di seluruh Indonesia dan ke berbagai negara. Karena kita sedang mengadakan sidang para pendeta di semua provinsi Indonesia dan juga di luar negeri untuk menghadapi sidang sinode pada bulan Agustus yang akan datang.
Jadi harus disiapkan untuk setiap daerah ya. Kita punya ada kira-kira 42 tempat yang mengadakan sidang majelis daerah. Saya nggak bisa semuanya tentunya. Karena jangka waktunya kira-kira 3,5 bulan. Jadi paling setengahnya saudara. Tapi itu cukup melelahkan. Ya saya baru pulang dari Australia. Dan kemarin ini ada wedding anniversary orang tua kami. Besok pagi-pagi saya sudah ke Jakarta karena malamnya saya harus ke Papua, saudara. Memimpin sidang yang ada di sana. Masih ada beberapa yang tersisa, Papua, lalu kemudian saya harus ke Denpasar, Bali, kemudian harus ke Ambon, dari Ambon langsung ke Manado, dan kemudian ke Kupang, ke Waingapu, Sumba, dan biasanya cuma sehari. Saudara, secara fisik melelahkan. Tapi saya minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus supaya menguatkan sehingga semua pertemuan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar oleh anugerah Tuhan. Nah, waktu saya melayani di Pontianak, Kalimantan Barat, ada seorang pendeta wanita, saudara, datang kepada saya dan istri, dia kasih oleh-oleh ikan asin. Pak, ini ikan asin ya, tolong diterima. Oh ya, terima kasih. Ibu dari mana? Dia sebutkan daerahnya. Berapa jam sampai ke Pontianak ini? Dia bilang berapa? 17 jam. 17 jam. Naik sepeda motor. Hah? 17 jam? Iya Pak. Jadi akhirnya karena terlalu capek saya mesti nginep. Saya ingat di salah satu tengah perjalanan ada GBI. Saya minta izin sama gembalanya. Tidur di gereja sebentar, lalu saya melanjutkan perjalanan. Naik sepeda motor, perempuan, saudara. Dia kasih saya foto gerejanya kecil tapi asri. Saya bilang dimanapun kamu melayani, itu di pelosok sekali. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, jadi kalau kita ini datang ya, aduh ke Mekarwangi jauh. Berapa ribu kilometer sih, berapa jam saudara? Ya paling 20 menit, 30 menit, sejam lah. Mungkin ada yang kadang ada yang dari Kerawang datang, Purwakarta datang, ada dari Garut datang. Sejam lah, 17 jam naik motor, saudara-saudara. Tapi kenapa dia mau hadir? Ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan lain. Mendapatkan arahan-arahan yang saya sampaikan. Supaya pelayanannya makin berkembang. Saya melihat orang yang penuh Roh Kudus. Gak ada capeknya. Tapi dia hidup dalam pelayanan. Dia hidup untuk memenangkan jiwa. Saya doakan supaya saudara berkobar-kobar dengan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani banyak jiwa. Dan yang terakhir, yang kelima, Yeskiel sudah tidak bisa lagi berjalan. Sudah sampai di lutut, sampai di pinggang, dan kemudian dia mesti berenang. Karena itu menjadi satu sungai yang besar. Dan ini bicara tentang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Karena sekarang bukan dia yang mengatur langkahnya. Arus sungai itu yang membawa dia dan mengarahkan Yeskiel ke tempat yang arus sungai itu mau. Ini bicara tentang 4 tingkatan pengalaman hidup orang percaya dengan Roh Kudus. Hidup baru, kedua hidup dalam doa, ketiga hidup dalam pelayanan, yang keempat hidup dikuasai Roh Kudus. Mari kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali. Biasanya ditandai dengan tanda awal. Berkata-kata dalam bahasa roh. Supaya kita punya bahasa rahasia untuk komunikasi langsung dengan Allah. Tapi kepenuhan Roh Kudus terjadi berulang-ulang. Saat kita taat kepada pimpinannya. Dan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Ingat, bukan lagi Yeskiel yang jalan dengan kekuatannya. Menentukan langkahnya. Tapi arus aliran Roh Kudus itu yang membawa Yeskiel ke tempat yang dikehendakinya. Saudara, mari kita selalu taat pada pimpinan Roh Kudus. Petunjuk Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yohanes pernah melihat sungai itu di sorga. Ayat terakhir Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah
dan tahta anak domba. Ternyata aliran air hidup itu yang dilihat Yeskiel dalam penglihatannya, dilihat oleh Yohanes di sorga. Dan itu bicara tentang roh Allah yang terus akan menuntun hidup orang percaya sampai selama-lamanya. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus bekerja senyap, tapi waktu kita peka di dalam doa, Dia akan buka jalan, Dia akan berikan tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Saudara, untuk membangun the journey di Sumarekon, kita perlu biaya yang sangat besar dan juga punya keperluan untuk expertise, ahlinya. Karena kita belum pernah membuat, kalau gedung gereja, it's okay. Tapi museum, Alkitab modern dengan teknologi canggih, itu adalah pergumulan tersendiri buat kita. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Kita coba berpikir, menghubungi orang, rasanya jalannya masih tertutup, saudara. Tapi bulan lalu waktu saya ke Amerika, kita doa supaya Tuhan pertemukan kita dengan rekan-rekan secara internasional yang sudah memiliki hal-hal semacam itu, tempat edutainment di Amerika Serikat yang jauh lebih besar daripada kita. Saya minta anak saya Jessica dan juga suaminya Bonar untuk berangkat ke Amerika. Kita pergi ke tempat yang berbeda, cuma 2 malam sempat ketemu di Atlanta, saudara. Dan Tuhan buka jalan karena kita dipertemukan dengan owner atau tangan kanan owner dari beberapa tempat yang sangat luar biasa di Amerika Serikat. Yaitu tempat-tempat theme park, hiburan Kristen yang luar biasa. Dan mereka semua berkata, oke, kami akan support proyek Anda di Indonesia. Rencananya beberapa bulan yang akan datang, satu yang dari Museum of the Bible akan datang ke Bandung. Mungkin 1-2 bulan berikutnya, satu lagi akan datang dari satu lembaga yang berbeda untuk datang. Dan dia adalah orang yang men-set Museum of the Bible atau tempat-tempat pertemuan yang lain yang juga bagus yang ada di Amerika Serikat. Dan waktu saya ketemu sama ownernya, saya baru tahu di waktu yang berikutnya anak buahnya yang ngomong. Tahu nggak, susah sekali berjumpa dengan dia. Karena dia punya toko serba ada di Amerika Serikat. Kalau di sini mungkin seperti Transmart. Jumlahnya 1.200 katanya di seluruh Amerika. Wow, saya pikir luar biasa ini. Dan hari Minggu tutup. Dia orang Kristen tradisional. Ya. Pokoknya hari Minggu tutup. Pada hari Minggu itu biasanya orang belanja lagi rame-ramenya. Enggak, dia tutup. Tapi diberkati luar biasa. Dan dia sudah sampaikan hal itu. Dia tanya setelah kita ngobrol. Dia tanya, kamu perlu apa? Ahli-ahli kami atau perlu dana? Baru ketemu sekali udah ngomong begitu, saudara. Saya khotbah puluhan kali, ratusan kali sama jemaat. Banyak yang diam-diam aja. Ada yang ngoceh dari luar lagi. Kamu perlu apa? Kamu perlu ahli-ahli kami atau perlu dana? Tapi saya tahu bahwa ini pertemuan pertama. Dan saya tidak boleh berkata-kata yang salah. Saya bilang, kita perlu ahli-ahli tentunya. Kami mau belajar dari Anda. Kalau bisa kami bisa network, semacam jadi cabang atau apa, supaya bisa belajar langsung. Yang kedua, dana kami perlu sekian, ya paling banyak 1/4-nya lah kita sudah mulai menabung dan sebagainya. 3/4-nya masih belum ada. Tapi tolong ajarin kami bagaimana Anda bisa fundraising membangun tempat yang besar-besar itu. Oke, kalau mau tahu caranya nanti saya kasih orang saya dan Anda bisa belajar dari dia. Jadi yang saya minta paling penting adalah Anda jadi advisor kami. Dia mikir sebentar, oke, dia bilang. Saudara-saudara, jadi Tuhan mulai buka jalan. Kita bingung, kita nggak tahu. Satu demi satu tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Dan saya percaya sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan. Saya juga bicara kepada gereja mitra kita, Church of God, yang ada di Cleveland, Tennessee. Church of God itu punya cabang di 185 negara dunia, saudara. Jadi waktu saya presentasikan ini, banyak presentasi yang lain dari hampir semuanya orang-orang bule kan saudara. Saya cuma satu orang Indonesia di tengah rapat tersebut. Mereka presentasi ini macam-macam, orang tepuk tangan. Tapi begitu selesai, saya yang paling akhir nih. Ini ada
rekan kita dari Indonesia, kami beri waktu untuk presentasi, kata ketua umumnya. Waktu saya presentasi, the journey, tujuannya, visinya dan sebagainya. Semua orang berdiri di tempatnya, memberikan standing applause, standing ovation. Dan saya percaya ini peneguhan dari Tuhan. Dan kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, ujung jalan kita belum tahu. Tapi selangkah demi selangkah, Dia akan membawa kita pada alirannya. Dan apa yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Karena hidup kita mau jadi berkah. Kiranya Tuhan memberkati kita.